Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat pagi rekan-rekan Sobat KJRI Mindah semua. Masakan bisa dijeda. Jumpa lagi di podcast KJRI. Oke, pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang mungkin bisa menjawab kegelisahan teman-teman semua yang diterima KJRI dari berbagai channel ya, dari medsos, ada yang lewat call center. Hari ini kita kedatangan Bapak Khalid Ibrahim Terima kasih Pak. yang merupakan atas ketenagakerjaan. Jadi beliau ini kalau dibilang ahlinya ahli lah di bidang ketenagakerjaan di wilayah kerja KJRI Jeddah. Jadi banyak hal yang mau kita bicarakan hari ini, namun kita coba rangkum menjadi beberapa poin yang kira-kira bisa memberikan ketenangan gitu buat teman-teman yang Mudah-mudahan. yang sudah bekerja di Jeddah maupun yang baru mau ke Jeddah. Monggo Pak Khalid memperkenalkan diri mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini tim Pensosbud KJRI Jeddah telah mengundang saya sebagai staf teknis Bapak. Jadi saya sebagai staf teknis ketenagakerjaan karena di KJRI ini adalah jabatannya sebagai staf teknis untuk atase di kedutaan besar Pak. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan saya bisa membantu, menjelaskan dan bisa memberikan pencerahan. Setidaknya kita di sini ada kesempatan untuk sharing apa yang mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat, hal-hal yang menjadi keluhan tadi, kegelisahan teman-teman terkait dengan hal-hal yang dirasa, yang dihadapi oleh teman-teman baik di Indonesia atau yang sudah berada di negara sini. Siap. Nah ini yang penting nih Pak. Jadi beberapa hal yang masuk nih Pak. Kami banyak terima pertanyaan juga kan. Beberapa waktu yang lalu sempat rame di Indonesia katanya kerja di Middle East, di Timur Tengah termasuk Saudi sudah dibuka. Jadi silahkan berbondong-bondong bekerja kembali di Saudi setelah sekian lama ada moratorium. Apa betul demikian Pak? Kalau memang betul, sektor apa yang sudah dibuka dan caranya bagaimana Pak? Kira-kira supaya teman-teman Mindah ini yang mau kerja di Saudi itu melalui prosedur yang benar. Baik Pak, yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah moratorium tidak sepenuhnya dibuka. Artinya moratorium ini kan tidak diberangkatkan, tidak ada penempatan atau penundaan untuk penempatan domestic worker dari sektor domestic worker sendiri. Domestic worker itu sendiri sebagai apa? Ada di situ penata laksana rumah tangga, supir pribadi, dulu itu ada tukang kebun, penjaga sekolah atau kantor, gitu kan. Sementara itu dari sejak 2015 ya, itu ada moratorium dan sekarang ini bukan dibuka. Tetapi pemerintah Indonesia memberikan kesempatan sektor domestik ini bekerja lagi ke Saudi Arabia melalui sistem penempatan satu kanal yang kita kenal dengan SPSK. Satu kanal Pak ya? Satu kanal. Oke, itu gimana tuh Pak sistemnya itu? Kalau one channel system ini dua sistem yang terintegrasi. Dari sistem yang dari Saudi Arabia dengan pemerintah yang di Indonesia di Kemenaker sendiri itu kalau di sini dikenalnya dengan Musanet. Oke, Musanet. Kalau yang di sana di Indonesia itu adalah Sisnaker. Oke. Sistem ketenagakerjaan. Nah, itu tetap melalui proses job order atau demand letter. Artinya kebutuhan-kebutuhan di sini diminta, ada kebutuhan berapa orang, itu dimintain melalui sistem di Musanet ini. Tapi yang yang bekerja sama ini antar perusahaan atau syarikah. Berarti bukan perorangan. Bukan perorangan ya. Makanya ini kenapa moratorium masih tetap tidak dicabut, alasannya tadi itu. Pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebelum adanya moratorium, pekerja sektor domestik pada perorangan ini kan banyak ditemukan masalah. Masalah tadi itu kami di perwakilan-perwakilan khususnya di KJRI Jeddah mengalami kesulitan, hambatan karena dengan sistem kafalah tadi itu kita tidak bisa masuk, tidak bisa tembus ke pengguna perseorangan. Oke. Kalaupun kita misalkan akan
menggunakan jalur hukum itu pun juga harus memenuhi persyaratan. Artinya kita misalkan mendapatkan aduan nih dari pihak keluarga, lost kontak dan lain sebagainya. Apa buktinya bahwa ada warga negara Indonesia yang ada di dalam situ? Kita kan nggak bisa masuk. Oke. Untuk menghindari itu, pemerintah memberikan solusi Ya. dengan sistem penempatan satu kanal ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar. Oke. Karena apa? Dengan adanya moratorium, memang moratorium ini tidak menjadikan jalan keluar yang sebenar-benarnya dalam arti begini. Masih banyak masuknya orang ke Indonesia ini dengan cara non prosedural. Ke Saudi maksudnya? Ke ya? Saudi. Oke. Ya, ke Saudi. Artinya banyak yang penyalahgunaan visa. Nah ini topik berikutnya nih Pak, nanti kami Oke. angkat. Jadi, kalau Bapak sampaikan tadi berarti orang sudah bisa, yang domestic worker Pak ya, untuk bekerja kembali di Saudi, tapi melalui sistem one channel tadi Pak ya? Iya, betul. Oh oke. Itu Sistem penempatan. sudah mulai kapan Pak diterapkannya itu, one channel itu? Kalau penandatanganannya sejak Agustus 2022, Oke, tahun kemarin Pak ya? tahun kemarin. Berarti baru ulang tahun bulan lalu, Ya. Agustus. Ya. Namun pemberangkatan perdana kemarin di bulan Agustus. Oh, oke, pas setahun Pas sudah mulai ada setahun. pemberangkatan. Ya, Alhamdulillah. Karena setelah MOU tadi itu kan masih perbaikan sistemnya, mengintegrasikan. Oke, tapi Ini yang penting udah dimulai tadi Pak ya? Sudah Pak, Sudah mulai. sudah. Oh, oke. Sudah ada yang masuk. Namun penempatan pada tahap pertama yang sudah datang ini di Riyadh. Oke, di wilayah Pertama itu kurang lebih 31 31 orang. Oke. Saya terinfus sekarang kurang lebih sudah ada 50. Oh, alhamdulillah. 50. Yang Nah. penting sudah mulai, Pak. Setelah dengan lama mulainya berhenti. ini, kita justru akan fokus terhadap monitoringnya. Oke. Karena kita akan mengevaluasi nih Ya. selama 6 bulan sejak kedatangan yang pertama ini. Siap. Ini kan baru 2 bulan berjalan, 2 bulan kurang berjalan. lebih ya, Ya, kurang ya, lebih 2 ya. berjalan. Seperti apa? Apakah ini sesuai dengan kesepakatan yang Ya. sudah kita Oke. buat? Ya kan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini Ya. memang menjadi way out yang diharapkan. Namun tantangannya juga banyak. Oke. Iya, Pak. Tantangannya Betul. juga banyak. Pasti, Pak ya. Karena apa? Kan tidak semuanya orang ini kita beri pemahaman bisa langsung diterima. Iya. Karena banyak hal juga kenapa yang saya sambung lagi seperti yang tadi terkait dengan visa-visa, penyalahgunaan visa-visa lain. Banyak hal orang-orang kita ini yang berpikir secara instan. Dia pengen asal masuk. Sama Saudi. Bisa nyampe kerja apa terserah nanti. Oh, Ini yang Oke. kita coba memberikan peluang-peluang tadi yang sistematis dengan one channel system ini supaya apa? Tujuannya satu. Pemerintah selalu hadir dalam hal apa? Pelindungan terhadap warga negara Indonesia. Kami sebagai pemerintah kan juga nggak ingin nih Ya. setiap warganya yang datang ke negara, khususnya di Jeddah ya kita, di wilayah Jeddah ini kan terdiri dari kurang lebih 4 provinsi. Ya. Ada Mekah, Madinah, Asir, sama Tabuk. Terjauhnya ini di Tabuk Ya. dan di Asir. Itu kurang lebih 1000 sampai 1200 km. Oke. Hal-hal yang seperti itu kan juga bisa saja dijadikan jalan oleh oknum Oke. untuk mendatangkan Ya. calon pekerja migran tadi. Oke. Ya. Nah, ya. makanya dengan SPSK ini yang kita coba pilot project ini pengirimannya dibatasi pada 6 daerah atau 6 wilayah. Itu di seluruh Saudi, Pak? ya? Seluruh Saudi. Termasuk yang di Jeddah mana aja tuh, Pak? Kalau di Jeddah sendiri ini yang di pilot project kan Jeddah sendiri, Madinah sama Mekah. Oke, 3 daerah, Pak ya? 3 daerah. Oke. Kalau yang di daerah Riyadh itu ada Riyadh sendiri, Dammam sama Al-Khobar kalau nggak salah. Al-Khobar. Oke. Jadi kalau Bapak bilang tadi sudah mulai berjalan nih proses, Pak. Ya. Artinya insya Allah mungkin ada gelombang-gelombang berikutnya, Pak ya? Insya Allah. Jeddah ya? Mudah-mudahan saya harap ini nggak ada masalah. Oke. Tujuannya Iya, apa? iya. Kita memberikan peluang juga kepada warga negara Betul. kita untuk bekerja. Karena semua orang punya hak. Nah,
betul. Semua orang punya hak untuk Iya, bekerja iya, kemana saja termasuk ke luar Luar negeri. negeri. Asalkan Asalkan. mereka bekerjanya itu juga sesuai dengan prosedur. Nah, Supaya kami bisa melindungi. Iya, betul, Gitu, betul, Pak Pak. Aryo. Jadi memang kita banyak terima pertanyaan nih, Pak. Para viewer kita Nah. ini kan bukan cuma yang di wilayah Jeddah nih, Pak. Ada yang dari Indonesia juga nanya, kapan Ya. nih dibuka? Kapan bisa berangkat kembali? Alhamdulillah, Bapak tadi sampaikan sudah mulai prosesnya. Cuma mungkin akan bertahap, Pak ya, sambil dievaluasi. Tapi ini yang untuk domestic worker, Domestic ya, worker, betul. sektor itu saja. Betul, domestic Tapi worker. untuk yang formal tidak. Formal jalan terus, Pak Jalan ya? terus. Nggak ada isu, Pak ya? Nggak ada. Oke. Bahkan mungkin ini peluang-peluang nih yang mungkin bisa disiapkan oleh teman-teman di Indonesia Ya, sendiri. Ada beberapa sekarang yang sudah mulai menjamur bisnis-bisnis di Saudi. Nah, ini Pak, ini bocoran ya. Jadi teman-teman Bocoran. semua ini bocoran kira-kira kalau yang bisa bekerja di Saudi ini apa yang peluangnya ya? Di bidang apa? Silakan, Oke. Pak. Untuk yang skill, Heeh. ini sekarang Saudi menjamurnya kafe. Barista. Nah, pasti. Wah, Di situ ada barista, chef, oke. ya kan? Bahkan jangan salah, kalau kita ini misalkan dari Jeddah perjalanan darat ke Madinah, Ya. di setiap area pom bensin Ya. atau rest area, di situ kafenya seperti orang toko biasa itu, Iya betul betul. drive thru istilahnya. Drive thru. Nah. Oke. Dan itu kafenya banyak kafe lokal, Pak. Maksudnya bukan hanya kafe besar kayak Starbucks atau Iya. Excelsior, tapi kafe-kafe yang lokal. Ah, itu kan istilahnya oke. newcomer ya. Mungkin orang yang mungkin belajar usaha, dia memberani karena Saudi Arabia kan sudah terbuka nih. Oke. Ya kan? Ya. Mungkin mulai banyak turis selain Banyak. yang jamaah umroh, Pak ya. Betul. Oke. Jadi mereka pun juga sudah membaca peluang usaha ini. Makanya barista-barista itu yang jalur jarak jauh. I see. Belum lagi yang sekitar kota besar. Jeddah sendiri ini sudah banyak memberikan pelayanan drive-thru, I walaupun see. sekedar kopi. Tadinya tuh nggak ada tuh, Pak ya. Tadinya kopi jarang yang drive thru ya. Kalau dulu kan mungkin ya untuk mengenal kopi yang jenis lain selain gahwah, selain kopi Arab. Arab. Iya betul Ya kan? betul. Iya. Mungkin karena sekarang orang sudah banyak mengenal kopi, coklat dan lain sebagainya, akhirnya ini menjadi peluang usaha mereka. I see. Oke. Barista, chef, Chef. ini menjadi peluang yang sangat besar. Karena apa? Bukan hanya bocoran nih, sudah menjadi rahasia umum. Pemerintah Saudi Arabia mempersiapkan sektor pariwisata. I see. Iya. Ya kan? Mereka lagi gencar nih, Pak ya. Lagi gencar nih mempersiapkan sektor pariwisata. Artinya apa? Di situ peluang orang masuk ke Saudi untuk berwisata sangat tinggi. Oke. Mau nggak mau, pemerintah Saudi kan juga mempersiapkan. Iya. Mempersiapkan kebiasaan yang di sana dibawa ke sini supaya orang pun juga nyaman. Oke. Itu peluang buat orang-orang kita, Pak ya. Peluang. Buat pekerja kita yang memang punya skill di situ, Pak ya. Makanya Kemnaker sendiri itu sudah mempersiapkan beberapa tempat lembaga pelatihan, yaitu yang kalau kita kenal dulu dengan BLK, Oke. Balai Latihan Kerja, yang sekarang berubah menjadi BPVP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Siap. Di setiap provinsi insya Allah ada. Oke. Itu berarti kalau misalnya ada, ini kita nih Pak, udah niat nih, saya mau kerja di Saudi, saya pengen jadi misalnya barista gitu ya. Dia bisa belajar di situ. Di BLK Bekasi. Jadi di tiap-tiap BLK itu punya unggulan. Oke. Jadi misalkan di Bekasi ini ada unggulannya sebagai barista, chef food and beverage, dan elektronika juga di situ ada unggulannya. Oke. Terus kalau yang di Bandung itu otomotif, Otomotif. engineering ya kalau di Engineering. sana. Oke. Kalau yang di Medan itu ada kalau nggak salah konstruksi bangunan. Kalau yang di Kalimantan, daerah Kalimantan, ini selain mempersiapkan di lokal, di luar negeri pun tidak menutup kemungkinan bisa dipenuhi, itu operator alat berat. Oke. Iya. Hal-hal seperti ini sudah disiapkan. Oke. Dan itu bisa dimanfaatkan semua WNI kita ya, Seluruh Pak? warga negara Indonesia. Oke. Mau kerja di luar negeri atau dalam negeri tetap bisa bergabung atau khusus luar negeri aja Pak itu, BLK itu? Sekarang prinsipnya begini, kalau bicara
kita kan tidak membeda-bedakan kebutuhan dalam dan luar. Oke, siap. Tapi yang menjadi penting, yang menjadi catatan kami itu adalah skill kompetensi pada perseorangan dulu. Kalau setiap warga negara memiliki kompetensi, mereka rezekinya di dalam atau di luar negeri Iya. setelahnya. Oke. Yang penting punya skill dulu, Pak ya. Tuh. Menarik, Makanya menarik. skill itu dulu yang harus Iya, ditambah. iya. Makanya hal-hal Oke, seperti oke, ini yang oke. butuh waktu. Iya, iya, harus sabar, harus memang mengasah dulu Betul. untuk di luar. Tapi peluangnya ada, Pak ya. Di Saudi ada ya peluangnya. Tetap ada. Tetap ada, Pak ya. Tetap ada. Oke. Bukan tidak ada. Iya, 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 Cuman peluang tadi itu ketika mau disiapkan sekarang sebelum Anda bekerja di sini, persiapkan dulu di dalam. Skillnya Skillnya semuanya yang harus pertama siap ya? skillnya dulu. Siap. Oke. Dan pengamatan Bapak kita nggak kalah ya sama pekerja migran negara lain di sini ya, misalnya Filipina atau dari negara-negara lain yang Kompetitor selalu ada. ya. Kompetitor selalu ada. Tapi terkait dengan cita rasa, setiap koki pasti punya resep masing-masing. Oke. Ya, 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 ya. Ya Betul, kan? betul, betul, betul. Jadi misalkan kita kasih bumbu sama, diolahnya pasti beda setiap koki. Ya, ya, ya. Makanya setiap beda koki beda masakan. Siap. Oke. Gitu. Siap. Ini menarik nih Pak. Jadi tadi Bapak sudah cerita sedikit mengenai bagaimana sudah ada upaya dari pemerintah bikin one channel untuk penempatan domestic worker. Betul. Formal jalan terus, bahkan Bapak jadi cerita bahwa untuk sektor-sektor tertentu yang terkait pariwisata peluangnya besar. Itu sangat Betul. menarik Pak. Nah cuma ada fenomena nih Pak, di mana ada Bapak tadi sempat singgung nih, kadang-kadang ada beberapa WNI kita yang mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena kurang kepedulian untuk keamanannya sendiri nih Pak ya, bekerja dengan masuknya itu jadi bilang non prosedural mungkin ya, kemudian Oke, ya, mungkin ya. dia masuk dengan visa ziarah, tapi terus di sini ternyata dapat pekerjaan dan bekerja. Nah itu menurut Bapak gimana tuh ya kalau untuk WNI kita yang seperti itu? Seperti apa Pak yang perlu diwaspadai, yang perlu mereka ketahui gitu? Karena kan ada yang bilang, ini nggak bahaya atau yang ini nggak apa-apa asal nggak ada razia atau apa? Gimana Pak? Lo nggak bahaya. Pak. Nah ini maksudnya Pak. Jadi gini, sebetulnya terkait dengan yang disampaikan Pak Haryo barusan, itu adalah yang kami sebut dengan keterbatasan informasi. Ya. Mereka kadang tidak bisa mengakses. Nah, karena terbatasnya informasi yang mereka dapat, terbatasnya akses, dimanfaatkanlah oleh oknum yang mungkin biasa dikenal dengan calo atau sponsor. Ya. Ini yang perlu dihindari. Cuman banyak yang mereka itu tidak taunya bukan hanya sekedar informasinya. Semuanya lah. Jadi mereka itu hanya berpikir bagaimana saya bekerja. Ya. Datanglah oknum yang mungkin menawarkan. Ya kan? Kenapa Saudi ini menjadi magnet tersendiri ya kan? Bukan karena Jabal Magnet di Madinah. Bisa jadi itu ya. Ada Jabal Magnet itu tadi. Jadi dua kota suci inilah Iya. yang menjadikan menjadikan magnet tersendiri bagi khususnya orang-orang kita di Indonesia. Karena ketika sudah berada di Saudi, sudah dekatlah kita dengan dua kota suci. Iya. Harapannya bisa ibadah. Iya. Syukur-syukur bisa bekerja. Iya. Nah, peluang masuk ke Saudi sendiri itu kan harus menggunakan visa. Ya. Ya kan? Visa tadi itu adalah izin perlintasannya. Ya. Izin perlintasan tadi masuk ke Saudi ini sesuai dengan peruntukan. Oke. Mereka masuknya sebagai apa? Nah ini kan yang tidak diketahui. Yang penting masuk dulu. Yang penting masuk dulu. Visanya visa ziarah. Ternyata misalkan dia visa ziarah. Dia mungkin tidak tahu. Nggak tahu beda-bedanya gitu ya. Bahwa visa ziarah itu Iya. apa visa. Tidak mengenal itu visa itu apa. Iya. Ya kan? Karena apa? Mohon maaf. Latar belakang pendidikan juga akan mungkin mempengaruhi situasi saudara-saudara kita yang ini memang banyak ditemukan di kalangan teman-teman yang mungkin jauh dari kota. Ya. Ya kan? Ketika dia mungkin dari desa, dari pelosok mencari pekerjaan ke kota. Ternyata mau ke kota sudah mendapatkan kesempatan bertemu dengan seseorang yang mungkin menawarkan, akhirnya ya sudahlah.
Udah berangkat aja, Udah, yang kan penting begitu. masuk dulu gitu. Kan Saudi begitu. gitu. Nah, ini menjadi perhatian khusus ya. Saya sering diundang juga sebagai narasumber bahaya bekerja ke Saudi secara non prosedural. Kita nggak tahu nih mau visa apa saja. Karena apa? Orang masuk ke Saudi bisa saja menggunakan visa umroh, Bisa juga, bisa juga. ya kan? Jadi- Umroh, dia niatnya umroh, ternyata dia keenakan di sini. Oh, Apalagi iya. sekarang umroh 3 bulan. Masya Allah. Ya kan? Iya. Ternyata saya lama-lama di sini umroh sudah, mungkin kerja bisa. Enak nih dapat kan gitu tak? iya, sekalian kerja gitu Pak. Iya. Prinsipnya ketika visa yang digunakan seseorang masuk ke Saudi ini tidak sesuai, misalkan dia berencana untuk bekerja, tidak menggunakan visa kerja, pasti ada risikonya. Nah, resikonya apa nih, Pak? Banyak yang pasti. Oh. Dia tidak mendapatkan pelindungan Oke. yang secara hukum, baik mata hukum Indonesia ataupun Saudi. Saudi, Karena oke. apa? Ketika dia tidak menggunakan visa kerja, dia ziarah, berarti dia ada kunjungan ke sini. Ya. Kunjungannya pada siapa? Pasti ada izin tinggalnya berapa lama. Yes. Ya kan? Betul. Setelah tinggal tadi itu masih dalam masa izin tinggalnya tadi itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah kelamaan, Ya. ya kan? Overstay maksudnya, Pak? Overstayer jadinya. Nah, jadi oke. itu ada pelanggaran tersendiri terhadap Ya, pemerintah ya, Saudi ya. Arabia terkait dengan keimigrasian. Udah nggak boleh kerja, harusnya cuma visit, terus mereka kelamaan pula gitu Iya. ya, overstay. Iya Berarti kan? udah kesalahannya udah dua ini. Kan betul ya? kesalahan itu ternyata dia sebagai pekerja, tapi ketidaktahuan mereka, ya kan, bisa saja dimanfaatkan oleh oknum di sinilah, ya kan, yang mengaku sebagai majikan katakanlah. Kita Ya. kan tidak bisa memastikan bahwa dia berada pada seseorang Saudi katakanlah, dia bekerja di situ, dia mengaku sebagai pekerja, apa buktinya? Iya. Makanya dia tidak- Saya ada visa di paspor saya. Ternyata. Tapi kan saya bisa ziarah misalkan. Iya. Ya kan? betul. Lemahnya pelindungan hukumnya di situ. Oke. Ketika misalkan ada tuntutan hak, misalkan saya nggak digaji, apa yang mau kita tuntutkan? Lu sampean di sini harusnya cuma ziarah misalnya gitu Betul. ya. Oh, gitu. Akhirnya Iya. resiko-resiko tadi mungkin ya, satu, mungkin tidak mendapatkan gaji, bisa saja terjadi. Oke. Ya kan? Nah, kita tidak pernah tahu nih perlakuan apa yang didapat dia selama di dalam. Ya kan? Kita nggak bisa asal menuduh. Jangan Iya, sampai iya. kita membuat tuduhan palsu. Oke. Itu akan beresiko pada pelapor tadi. Itu karena setiap orang yang berada di dalam rumah, ya, orang Saudi Arabia, kita pun juga misalkan mau masuk saja, kita pun harus memiliki dokumen yang lengkap Iya. dan informasi yang pas berikut dengan bukti. Jangan sampai kita misalkan datang ke kantor polisi, minta bantuan untuk mendatangi rumah warga Saudi, kita mendapatkan info ada warga kita di situ. Iya kalau betul. Oke. Kalau salah, Iya. ya kan? Ini yang akan mengganggu juga hubungan. Iya. Ya kan, hubungan antar negara bahkan Iya, kan iya. begitu. Nah, Oke. ini kadang yang tidak dipahami. Iya. Nah, ini yang disayangkan ketika dimanfaatkan oleh oknum sejak dari Indonesia, diberangkatkannya seseorang atau lebih Oke. ke Saudi Arabia untuk bekerja tetapi tidak menggunakan visa kerja. Iya. Jadi panjang tuh Pak ya. Panjang, Pak. Berawal dari datang dengan ketidaktahuan mungkin tadi Pak ya, tidak bisa dipakai sampai akhirnya konsekuensinya panjang sekali. Panjang. Bahkan nanti resikonya juga saat pulang. Saat pulang. Oke. Pulangnya Heeh. dia kan tadi visa ziarah. Nah, sekarang saat pulang kita harus cek dulu nih ke imigrasi. Statusnya apa? Ya. Statusnya tadi itu ternyata dia overstayer. Ketika overstayer berarti di situ ada sebuah pelanggaran terhadap pemerintah Saudi. Oke. Pelanggaran tadi itu pasti ada sanksinya. Sanksinya beragam. Oke. Bisa mungkin bentuknya denda Tanda. Oke. atau mungkin hukuman. Yang pasti keduanya ini dampaknya ke yang bersangkutan itu adalah deportasi. Oke. Deportasi ketika sudah keluar dari Saudi itu ada yang
kami dengar ya, 10 sampai 15 tahun tidak bisa kembali ke Saudi Arabia. Oh gitu. Jadi dilarang untuk kembali ke Saudi. Betul. Berarti kalau mereka mau ibadah umroh atau haji pas dapat Pasti bilang muncul haji. catatannya nanti. Oh. Pasti muncul. Karena apa? oke. Sidik jari. Iya, betul, Saat betul. hadir ke Saudi Arabia, saat di pintu imigrasi Heeh. yang dikenal dengan Jawasat kalau di sini, itu kan rekam sidik jari semua. Ya. Ya kan? Nama saya Khalid Ibrahim masuk ke Saudi Arabia sebagai apa? Oke. Ya kan? Ketika mau keluar, ada masalah nggak? Catatan sidik jari ini yang akan menampilkan di layarnya mereka. Jadi gara-gara kesalahan 10 tahun yang lalu pun bisa menyebabkan Bisa. dia dilarang masuk ya? Fakta ini, Oh. Ada kasusnya tuh Pak ya? Sudah pernah ada kasus ya? jemaah umroh. Oke. Mungkin nanti saat ada kesempatan dengan bidang haji atau konsuler, kami pun juga pernah mendengar Oke. umroh beberapa kali bahkan di saat yang kesekian kalinya masuk ternyata muncul Oh. catatan 10 tahun yang Masya lalu Allah. itu kan bisa Iya, masuk. iya. Ini di lapangan. Iya. Apalagi yang tadi sebagai Betul. pekerja. Jadi ketika dia dari awal masuk ke Saudi bekerja tidak sesuai dengan visanya, Ya. kemudian akhirnya dideportasi, ternyata itu Resikonya itu. resikonya itu ya. Jadi dia udah 10 tahun yang lalu dipikir udah lewat, ternyata masih ada tuh catatan. Yang kasihan tempo hari saya pernah ada dia itu sebagai visa ziarah. Visa ziarah. Dia bisa kerja. Dia bekerja tapi menggunakan visa ziarah. Dalam perjalanannya dia tidak merasa tidak sesuai dengan pekerjaannya. Oke. Kami melakukan penuntutan melalui jalur hukum tidak bisa. Tidak bisa. Karena dia visa ziarah. Oke. Di saat dia mau pulang, dia nanya ke saya, Ya. Pak, saya nanti saya sudah dapat waiting list haji. Oke. Waiting list haji di 2028. Wah, tinggal 5 tahun lagi tuh Pak. Nah, saya bilang, kenapa kamu nekat ke sini dengan visa ziarah? Ya, saya kan rencananya mau ngisi waktu. Oh. Gitu. Oke. Kami kemarin mengupayakan ke Maktab Amal pun juga susah. Berat ya. Berarti Kita persuasif ke majikan untuk dipulihkan. Kan tadi sebetulnya majikan masih punya hak. Oke. Sepanjang mungkin garamahnya bisa dendanya kita bayar katakanlah. Saya kan tadi komunikasi dengan si mbaknya tadi itu. Gimana kalau istilahnya kita coba bujuk majikan. Sulit. Karena apa? Majikannya merasa sudah mengeluarkan uang Pak. Untuk mendatangkan dia. Padahal dia datangnya dengan visa Akhirnya ziarah. yang dihitung bukan hanya garamah, semuanya suruh hitung Ya kembalikan Allah. semua. Berat. Inilah Ya. satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman, bahwa ketika visa ziarah itu statusnya itu pasti dia sudah dibeli bahasanya. Karena apa? Orang Arab mendatangkan seseorang sebagai pekerja tadi itu Oke. sudah mengeluarkan biaya. Oke. Jadi ini mungkin yang perlu menjadi perhatian Mindah semua, termasuk ini kita yang mau ke Saudi Pak ya. Ya. Kalau bekerja di Saudi secara prosedur harus perhatikan jenis visanya Pak ya. Ya. Jangan menggunakan visa selain visa kerja. Makanya- Karena nanti efek sampingnya tuh kalau salah tadi panjang sekali itu berarti ya. Menyampingnya luas. Luas sekali. Jadi betul. memang sebaiknya visa tadi itu difoto. Oke. Ya kan sebelum berangkat kalau memang bisa diketahui visa itu difoto. Oke. Kalau emang saat itu ada kesempatan untuk menyampaikan ke si sponsornya ini visa ziarah, adukan Aduh kan. Ke disnaker setempat. ke mana saja, ke Disnaker, ke polisi dan lain sebagainya. Oh, oke. Harapannya apa? Ini saya mau diberangkatkan dengan kondisi yang seperti ini. Ya. Ya kan? Setidaknya inilah edukasi kita ke masyarakat bahwa kalau memang kita bisa melihat visa dulu, itu segera foto. Paling tidak apa? Anda memiliki data. Ya. Ya kan? Tapi kalau statusnya di situ sudah diketahui bahwa visa, di situ sudah jelas kok, not permit to work. Oke. Ada tulisannya itu Pak Ada ya? tulisannya. Oh, Kalau oke. visa ziarah sudah jelas, not permit to work. Gitu. Di situ ada durasi stay-nya. Siap. Ada 30 hari, 90 hari. Nah, kalau sudah visa ziarah, jangan berangkat sekalian. Oke, karena itu kan awal dari Jelas permasalahan itu, tuh. Awal jelas. dari permasalahan Iya. Pak ya. Tapi Iya. oknum ini juga pintar. Oknum yang di dalam negeri nih Pak ya? Iya. Paspornya diserahin saat di bandara. Oh, oke. Makanya dia nggak tahu. Iya.
Berarti Inilah. memang harus dari si pekerjanya Pak ya, dari awal Ya. harus kritis gitu Pak ya. Harus nanya, saya mau kerja apa, di bidang apa, visanya apa, supaya menghindari permasalahan di kemudian hari Pak ya. Nah, Oke. pesan saya Ya. saat kesempatan ini, pesan saya begini. Kalau memang kondisinya seperti ini, jadi buat teman-teman yang di Indonesia, kalau oke lah dengan ketidaktahuan kalian berangkat dengan visa ziarah, sekarang sudah tidak bisa dipungkiri kalian pasti punya HP Ya. yang berkamera. Siap. Saat di bandara, kan tadi itu pendamping nggak mungkin nempel, ya kan? Segera foto Foto visanya. paspor, visanya. Paspor dan visa. Itu difoto, segera kirimkan keluarga. Oke. Di situ kita akan bisa melacak. Sponsor artinya bukan sponsornya perorangannya, Ya. tapi di situ manggilnya siapa, di visa itu ada. Oke. Nah, setelah itu di Indonesia kan masih ada kesempatan nih. Ya, ya. Berapa menit? Ini kan karena nggak tahu aja, ditanyain punya foto paspor nggak punya Pak, gini. Ya kan? Dalam kesempatan ini saya minta kepada seluruh warga kalau memang istilahnya yang sudah terlanjur kondisi seperti ini kan nggak bisa dipungkiri juga. Ya, sudah ada gitu ya. Sudah ada kan? Segera foto paspornya dan visanya. Kalaupun itu kesempatannya segera kirim, saat itu kirim Oke. ke keluarga. Ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, setelah tiba di Saudi Arabia, Ya. kan? Kan pasti ada proses ambil bagasi dan lain sebagainya. Ya. Yang tadi di stem sama imigrasi, itu segera foto. Di situ ada border number atau ragam hududnya. Ini memudahkan untuk pelacakan. Oke. Ini pesan yang harus saya sampaikan Ya. supaya setidaknya ada data dulu. Oke. Jadi kalau ada apa-apa mungkin lebih mudah penyelesaiannya Lebih gitu. mudah Pak. Artinya bukan hanya penyelesaian, setidaknya melacaknya itu. Melacaknya. Oke, oke. Ini buktinya. Siap. Jadi misalkan nih, ada aduan dari warga. Oke. Kami di Saudi berangkat tanggal sekian. Buktinya apa nih fotonya? Oke. Ya kan? Ya, 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 ya. Kemana kan sama-sama nggak tahu Pak. Ya. Pamitnya Saudi aja gitu. Iya kan, Saya ke mau ke Saudi Saudi gitu. Apakah ke Jeddah? Mau ke Madinah, Jeddah, Madinah? lah sekarang Jeddah saja nih. Bandara oke satu. Ya. Tapi kemana kan kita nggak tahu. Iya, 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 iya. Ya kan? Betul. Mungkin dengan border number ini, kita bisa menjadikan data dukung aduan. Ini loh Pak, yang kami nyatakan hilang. Oke. Datang ke Saudi ini. Karena apa? Kebanyakan setiap orang yang datangnya ke sini ini biasanya diambil oleh syarikah paspornya. Karena sekarang ini kan yang banyak kan harus melalui syarikah. Ya, ya, ya. Ya kan? Padahal paspor itu menjadi data perorangan. Ya kan data diri itu paspor ini harus dipegang sendiri Pegang dong. sendiri. Oke. Ya kan, jangan dipegang orang lain. Iya, 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 Cuman betul, betul. fakta di lapangan ini yang nggak bisa dihindari kadang. Iya, iya, betul, betul. Ya kan? Iya, iya. Mereka tidak bisa berargumen kadang. Karena apa? Mungkin syarikahnya menganggap ini takut kabur dan lain sebagainya. Jadi itu meminimalisir. Ya, berarti tipsnya tadi dua itu Pak ya? Ya, Sebelum yang paling utama berangkat, itu. foto paspor, foto visanya kirim ke keluarga. Betul. Kemudian kedua nyampe sini, ditulis sama immigration, foto lagi. Foto lagi, border kirim number-nya. keluarga. Oke, Kan kirim ada keluarga. kesempatan kan? Ada kesempatan. Paling ngirim berapa menit sih? Iya, iya, betul, betul, betul. Kalau kendalanya mungkin misalkan apa namanya internet ini kan kadang. Biasanya di bandara-bandara itu kan ada spot wifi. Wifi, iya, free Ya kan? wifi. Yang ya. free kan? Oke, Itu oke. biasa. Itu aja Siap, manfaatnya. siap, siap. Oke. Menarik nih Pak. Jadi mudah-mudahan apa tipsnya ini ya, apa sih bermanfaat buat Mudah-mudahan tersampaikan. tersampaikan. Insya Allah, Iya. Pak. Insya Allah kita bantu sampaikan. Terus ini Pak, tadi kita udah bicara mengenai pekerja domestik, pekerja yang formal juga Pak ya, yang peluang kerja juga udah bicara. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih Pak, buat Banyak juga ya? banyak Pak. Isunya menarik ini soalnya Pak. Jadi buat WNI kita atau mindah semua nih masyarakat Indonesia yang di Jeddah yang memang sudah bekerja di sini, alhamdulillah punya majikan yang bagus atau perusahaannya bagus. Setelah kontrak 2 tahun mereka pengen pulang Pak, pengen cuti, kangen sama keluarga, kangen sama mungkin anak istrinya atau orang tuanya. Nah, mereka kan punya majikan bagus nih Pak. Mereka selesai cuti pengen balik lagi dong, pengen melanjutkan pekerjaannya. Tapi kadang-kadang suka ada kendala. Jadi nggak bisa berangkat lagi, entah di airportnya atau bagaimana. Menurut Bapak, saran-saran seperti apa ya Pak, supaya mereka yang ya mereka punya majikan bagus ini bisa balik lagi ke sini untuk melanjutkan pekerjaannya? Kalau ini sebetulnya bukan hot issue, Mas. Ah,
Ini sudah dari dulu. Masalahnya berulang lagi gitu Pak ya? Masalahnya berulang-ulang. Iya, Ini iya, begini. iya. Cuti itu adalah hak, Ada hak, betul. ya. Cuti itu adalah hak setiap pekerja. Ya. Kalau memang dia sebagai pekerja dalam misalkan rumah tangga atau perseorangan tadi itu, ketika kita memiliki perjanjian kerja, di situ pasti tertuang cutinya. Oke. Karena apa? Itu adalah hak. Haknya dia. Selain cuti artinya pulang yang Indonesia, dia harus mendapatkan jeda libur Ya. dalam 1 minggu 1 hari Oke. setidaknya. Kalau yang cuti itu 21 hari kali 2. Oke. Itu Kalau 2 tahun. setelah kontrak berakhir Pak ya? 2 tahun. Makanya kan begini. Perjanjian kerja itu berapa lama sih? Kalau menurut Undang-Undang 18 tahun 17 itu sudah tidak menentukan 2 Waktunya. tahunnya. Oke. Ya kan? Bisa saja nih kerjanya ternyata secara kontraktual 6 bulan. Ya udah, berarti perjanjian kerja 6 bulan. Oke. Rata-rata yang diketahui oleh teman-teman di sini untuk domestic worker ini kan 2 tahunan. Oke. Nah, sekarang teman-teman mau nggak konsisten perpanjangan kontrak tiap 2 tahun? Nah kalau majikannya bagus ya mereka mungkin pengen balik lagi Pak. Sekarang begini saja, kalau masalah bagus atau tidaknya, kalau memang dianggap bagus, perpanjangan kontrak dong. Nah, sekarang perpanjangan kontraknya itu harus tertulis. Berarti bikin kontrak baru lagi Pak ya? Di KJRI Di Jeddah. KJRI Jeddah. Oke. Makanya kalau perseorangan, silahkan hadir ke KJRI dengan majikannya. Supaya apa? Supaya majikan ini tahu bahwa ada KJRI di sini. Kenalkan juga dong kafilnya kepada kita. Gitu. Iya. Bapak pengen kenalan berarti sama majikannya. Iya Oh dong. iya. Supaya apa? Kita ketika hubungan kita komunikatif lah. Iya. Ya kan? Iya. Ini sudah meminimalisir masalah. Betul. Oke. Atau supaya kita juga tahu sama majikannya. Oh, bahwa si fulan kerja pada majikan ini. Nih kan kita nanyain, kamu 2 tahun ini kerjanya gimana? Enak nggak? Oke. Enak Pak, saya mau balik lagi ya, kayak gitu. Sekarang kan ketika enak, kadang lupa. Oke. Ya kan? Sudah 2 tahun. Yang menjadi lalai, itu hanya patokannya hanya pada paspor. Oke. Ya kan? Tidak fokus pada PK. Gitu loh. PK ini perjanjian kerja tadi Pak ya? Perjanjian kerja. PK itu adalah perjanjian Perjanjian kerja. kerja. Tertulis ya. Tertulis. Jadi dalam muatan dalam PK itu sendiri itu ada profiling. Profiling pekerja, profiling pengguna. Siap. Ya kan? Di bawah nanti keduanya, pekerja dan pemberi kerja tadi itu tanda tangan. Diketahui oleh staf teknis ketenagakerjaan. Oke. Atau diketahui oleh perwakilan yang membidangi siapa? Ketenagakerjaan. Oke. Atau kalau memang tidak ada ketenagakerjaan di situ ada PDLN kan? Iya. Oke. Jadi intinya diketahui oleh perwakilan RI yang terkait Iya. itu Pak ya? Jadi Oke. bukan hanya sekedar tahu tapi tertulis. Maaf. Kalau misalkan di kemudian hari ada masalah, Ya. kita sama-sama nggak tahu, Pak. Betul. Ya kan? Nah, mau diadukan ke mana secara hukum, ini kita punya bukti Ya. bahwa dia bekerja sudah memperpanjang kontrak dengan gaji sekian, terus di situ ada hak cuti dan libur. Tertuang semua. Oke. Makanya kalau misalkan tadi ada kendala katanya nggak bisa cuti, ini sebetulnya mereka sendiri yang membuat masalah. Oh, oke. Ya kan? Iya. Silahkan hadir ke KJRI. Kami tidak akan mempersulit sedikit pun. Karena apa? Cuti itu adalah hak. Makanya kadang mereka itu belum apa-apa sudah takut, Pak. Apa sih yang mau ditakutin? Di sini justru yang paling merdeka. Iya, Di Saudi iya, Arabia, iya. KJRI ini sudah yang paling merdeka. Betul. Karena apa? Disinilah tanah kalian. Iya. Rumahnya itu di sini. Rumahnya di sini. Iya. Makanya kalau ada apa-apa, kesempatanlah saat itu kalian bisa menyampaikan sesuatu. Makanya Mas Aryo, di saat penggantian paspor WNI yang pekerja itu kenapa harus wajib mendatangkan kafil? Karena di saat itulah kami menginterview pekerja. Oke. Kamu selama kemarin kerja, oke lah. Saya tidak mempermasalahkan PK yang tidak diperpanjang nih, sudah. Tapi kita punya indikator permasalahan. Salah satunya apa?
paspor yang terlambat diperpanjang. Di situ peluang kita mendalami. Oke. Kenapa Misalkan, sampai telat? Ini gitu? kenapa kok sampai telat? Saya gini, atau di situ bulet lah bahasannya. Dia berbelit-belit ketika kita wajib curiga. Oke. Wajib curiga ada masalah nih terhadap pekerja tadi. Oke. Disitulah kesempatan kita untuk melindungi. Oke. Cuman kan mereka ini kan sekarang ini bagi kami yang ada di sini, kami anggap mukjizat ketika dalam kesempatan 10 menit warga negara percaya sama kami dibandingkan yang sudah tahunan kepada majikan. Oh, oke. Kendalanya situ Pak ya? Iya kan? Iya. Dia akan pasti lebih percaya ke majikan, apalagi sudah puluhan tahun. Seperti tadi Mas Aryo, sudah lama saya di majikan itu, terus diperpanjang. Karena apa? Dia sudah nyaman di sana, mau percaya sama saya sulit Pak. Padahal dia nggak digaji. Iya. Padahal kita tadinya mau bantuin dia ya Pak ya? Oke. Disitulah kadang tantangan kita. Iya. Makanya dalam kesempatan ini, mudah-mudahan siapapun yang melihat, termasuk pekerja-pekerja yang mungkin ada kesempatan melihat podcast atau ada akses internetnya, kesempatan di 2 tahun, di tiap 2 tahun ke KJRI, walaupun paspornya hidup. Nggak usah nunggu paspor mati. Iya. Ya. Perpanjangan PK tidak dipungut biaya speser pun. Gratis tuh Pak ya? Gratis. Oh, oke. Syaratnya apa aja tuh Pak? Untuk bikin Syaratnya dokumen pastinya. Dokumennya? Ya kan? Paspor. Dokumen, paspor, iqomah. Iqomah. Yang bersangkutan hadir, kafil hadir. Kafirnya hadir. Udah Oke. itu aja. Iya. Dan itu gratis Pak ya prosesnya Pak ya? Gratis Pak. Oh, oke. Dan tidak akan lama. Iya. Karena apa? Kalau memang dia di situ nggak ada masalah, apa yang membuat kita lama-lama? Betul, Kalau betul, dia betul. sendiri yang berbelit-belit, wajar dong kalau kita curiga. Iya. Justru kita curiga tuh buat membantu dia kan? Iya. Jangan-jangan nggak digaji apa kan gitu. ya? Banyak oke. itu Mas. Iya. Banyak itu kejadian yang kita hadapi di sini. Oke Pak, berarti kalau tadi kan buat yang sektor informal Pak ya, walaupun waktunya nggak ditentuin, kadang-kadang 2 tahun datang, Ya. terus dia mau cuti. Berarti memang disarankan dia bikin perjanjian kerja baru dulu Pak ya? Kalau PK ini kan sudah menjadi dasar ya. Perjanjian kerja bahwa kalau memang di saat itu dia mau cuti, sementara dia sudah pegang PK, berarti kan dia sudah punya bukti tertulis bahwa dia Ya. punya majikan dan bekerja pada yang Oke. bersangkutan. Jadi dia kalaupun dia bisa cuti ke Indonesia, insya Allah dia akan mudah juga kembali masuk ke Saudi Pasti lagi. dong, pasti. Oh, oke. Jadi sebetulnya kalau menjadi kunci juga iqomah. Iya. Ya kan, kalau kita bisa menunjukkan iqomah izin tinggal, seperti kemarin saya ke Indonesia kan, saya saja nih Ya. kembali ke sini, ditanyain Bapak ada iqomah? Ada. Oke. Saya tunjukkan iqomah. Baik. Jadi pada kesempatan ini mungkin buat mindah semua Pak ya. Artinya Iya. yang mereka memang utamanya di sektor domestik yang mau cuti diharapkan memperpanjang PK. Iya. Gratis Pak ya. Gratis. Tidak dipungut biaya dan prosesnya insya Allah pun cepat, tidak berbelit-belit, tidak terlalu birokratif dan tujuannya buat memastikan keselamatan mereka Pak ya. Betul. Apakah HS sudah terpenuhi atau tidak? Baik. Siap. Baik Pak Khalid, sepertinya ini pertanyaannya dari saya sudah habis Pak. Jadi nanti mungkin kita sambung di obrolan berikutnya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Saya nambahkan sedikit Oh, aja. monggo, silakan. Saya nambahkan sedikit. Jadi pesan saya pada kesempatan ini, saya berbicara untuk PMI yang sedang bekerja. Yang posisi lagi di Indonesia, ya? di Saudi. Di Saudi. Nah, silakan Anda juga jaga komunikasi dengan keluarga. Ya. Ini yang sudah menjadi wajib. Karena apa? Itu hak Anda. Oke. Kalaupun memang istilahnya dibatasi, Ya. silakan coba sampaikan kepada majikan ya. Setidaknya untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga. Ya. Karena apa? Ini yang bisa memperkuat keinginan pulang juga. Ya, gitu. ya. Orang yang nggak mau pulang ini kan karena nggak ada akses komunikasi sama keluarga. Ada ya nggak mau pulang tuh Pak ya? Banyak. Betah ya di sini ya. Betah. Lah kadang ketika tanya betah atau enggak di sini betah karena butuh. Iya. Betul. Ya, Itu jaga komunikasi. Jaga komunikasi ya supaya apa? Tadi kalaupun ada masalah bisa segera kita antisipasi. Oke. Kalau misalkan tadi komunikasi terbatas hanya dengan keluarga silakan. Ya. Nanti biar keluarganya. Kalaupun memang ini akan dijadikan sebuah aduan kalau ada masalah. Ya. Tapi kalau komunikasi tadi terjaga, insya Allah kan nggak ada masalah. Iya. Oh, ada apa-apa Ya juga kan? keluarga bisa kontak kita Pak Pasti. ya. Oh, iya. Pasti itu yang di sini. Ya. Tapi kalau untuk yang di Indonesia, saya berpesan
sebelum Anda bekerja di luar negeri atau bekerja di dalam negeri sekalipun, persiapkan bekal Ya. diri Anda dengan skill, dengan kompetensi, Ya. apapun sesuai dengan minatnya. Silakan cari BLK terdekat di daerah Anda. Siap. Ya, silakan cari mendaftar secara gratis. Bisa download juga aplikasi Siap Kerja di Play Store atau di App Store. Itu di situ ada pilihan. Oh, oke. Aplikasi Siap Kerja namanya, Pak, Aplikasi ya? Siap Kerja. Oke. Bahkan di aplikasi Siap Kerja itu termasuk ada lowongan pekerjaannya. Wah, ini penting ini, Pak. Penting ini. Iya, Banyak iya, Pak iya. sebetulnya. Cuman kan akses tadi itu Iya, iya, terbatas iya, iya, mereka. iya. Dan insya Allah kalau yang muncul di situ valid tuh berarti, Pak, ya? Lowongan info kerja Pasti kan itu melalui verifikasi. sampai verifikasi. Iya. Oh, oke. Gitu Mas Aryo. Jadi Siap. untuk yang teman-teman yang di Indonesia, silakan download aplikasi Siap Kerja. Di situ berisi informasi. Bahkan ketika ada peluang kerja tapi kita belum punya skillnya, pilih BLK di situ ada. Ah, oke. Daerahmu Oke. mana? Misalkan nih, Mas Iya, Aryo iya. dari mana? Saya Jogja, Pak. Dari Jogja. Di sana ada BLK Bantul ada, oke. ya kan? Di Jogja juga ada. Iya, iya, iya. Yang terdekat dari tempat kalian mana? Silahkan datang, daftar. Ada kesulitan, tanyakan pada customer service. Iya, iya, iya. Insya Allah diarahkan. Ya. Dan ini memang sudah yang dipersiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di semua daerah. Oke. Bahkan aplikasi Siap Kerja ini sudah masif, ya kan? Tinggal bikin akun menggunakan NIK. Oh, mudah sekali, Pak, ya? Mudah Kan semua orang banget. punya KTP, jadi insya Allah lebih mudah. Insya Allah. Lebih mudah. Jadi itu Baik, ya. mudah-mudahan menjadi gateway-nya ya, Ya, menjadi ya, ya. pintu kesuksesannya mereka. Harapan saya tidak harus, ya, tidak harus bekerja ke luar negeri. Ya. Kalau menurut saya. Ya, ya. Tapi kalaupun memang itu sudah menjadi jalannya di luar negeri, persiapkan dulu Ya, ya, ya. bekal. Makanya kalau di apa namanya di kami itu ada 5 siap. Apa nih, Pak? Nah, yang pertama siap dokumen. Siap dokumen, Nah, yang kedua siap keterampilan. keterampilan, Siap fisik dan mental. fisik dan mental. Siap bahasa. Ya. Siap pengetahuan negara tujuan. Oh, oke, oke, oke. Ini Pak. Iya, ya, penting itu ya. Penting. Oh, iya, 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 betul. Ya. Jadi 5 siap ya. Ya, 5 siap. Baik, Pak. Terima kasih sekali Siap, lagi siap. Pak Oke. Khalid atas Siap, terima waktunya. kasih. Saya terima kasih juga. Iya. Baik, Minda semua, obrolan kita hari ini dengan Pak Khalid, staf teknis ketenagakerjaan Kajri Jeddah sudah berakhir. Insya Allah ada manfaatnya. Amin, amin. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arya. Makasih. Ya, makasih teman-teman. Oke.